Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kira Pak Mahfud Edi bisa menikmati udara segar. Salah satunya itu adalah argumentasinya Rocky Gerung. Waktu jadi ahli, Pak Rocky, Mas Rocky. Jadi Edi Mulyadi ini bisa menghirup napas segar. Mengutip keterangan saksi ahli. Salah satu argumentasi hakim itu membantah dakwaan jaksa yang bisa 10 tahun itu adalah argumentasi Bung Putih. Yang kedua adalah argumentasinya sahabat kita yang baru meninggal, Prof. Zumani Azra. Luar biasa, beliau dikutip habis oleh hakim, sehingga apa yang didakwahkan oleh jaksa dan tuntut jaksa pasal 14 yang ancamannya cukup serius tidak terbukti, hanya terbukti di pasal 15. Pasal 15 ini juga yang mengantarkan saganda, berita kurang, cermat dan lain sebagainya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya apa yang dikemukakan oleh Rocky tadi, yang itu harus menjadi perhatian kita. Kita ini kan mampu membentuk forum, mampu mengkonsolidasi, mampu mengeluarkan pikiran, gagasan, menyebarkan gagasan. Yang kurang mampu kita memilih gagasan itu dan menuntut gagasan itu menjadi arah perubahan yang real. Kita sudah banyak forum. Saya dengan Sagana, dengan Bung Rocky, dengan Bang Said, 2 tahun 3 tahun yang lalu kita membentuk KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, seperti itu. Saya kira koalisi aksi gagasan yang cukup besar, tapi di akhir-akhirnya mengalami pelemahan juga dalam rangka mengorganisasi seperti itu. Tadi Rocky juga sudah bicara juga, yang menemukan Indonesia kembali 10 tahun juga gitu. Ganda mengalami keresahan lagi. Kalau enggak aku bentuk lagi katanya. Takut dan dapol. Betul. Saya kira kita harus Habib Rizik berdua. harus akhiri itu Sagana. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Terlalu eksklusif. Bukan terlalu eksklusif. Artinya kita akan terus-menerus mendaur ulang. Ya kan nanti ada yang namanya bentuk-bentuk yang lain. Nah oleh karenanya menurut saya apa yang disampaikan pesan oleh Rocky itu yang harus kita betul-betul rumuskan. Satu di antara merumuskan itu membuat garis demarkasi yang jelas. Kita ini kan belum membuat garis demarkasi yang jelas sebenarnya. Keraguan-raguan, ya kalau bahasanya Rocky keraguan. Kalau kita membuat garis demarkasi yang jelas, argumentasi data sudah cukup lengkap, tidak ada kurangnya. Apa yang dikemukakan oleh Bang Nosat, apa yang dikemukakan oleh Saudara Tamsil, semuanya sudah jelas. Yang belum ada itu ada pemimpin yang membuat garis demarkasi. Kamu di sana, saya di sini. Kami maunya ini, kamu maunya itu. Stop seperti itu. Indikasi itu sudah nyata dan kita kadang-kadang terlambat menangkap indikator-indikator itu. Kalau kekuatan kita lemah, saya meyakinkan betul tidak mungkin mau yang namanya Opung ketemu Rocky Gerung. Tidak akan mau. Menunjukkan di kelemahannya itu dia mau ketemu sama Rocky Gerung. Indikator. Jangan kita lepaskan indikator itu. Nah, jadi menurut saya bagaimana kita dari sini tidak hanya petisi, tidak cukup petisi. Kalau kita mau serius mengakhiri ini, kalau kita lanjut 2024 bahwa Indonesia ini tidak akan selamat, kan kita sudah menganalisis semua bahwa tidak mungkin kita menyelamatkan Indonesia dengan orang yang merusak Indonesia, nggak mungkin itu udah tesisnya. Masa nasib kita akan kita berikan kepada orang yang punya kontribusi besar yang merusak apa yang disebutkan tadi, disharmonis dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita ini yang mampu menyelamatkannya. Masalahnya kita ini belum manifest, belum nyata dan belum real. Nah oleh karena itu gagasannya Rocky, kapan kita ambil bayar seperti itu? Jadi mungkin pertemuannya Bang Hadil yang Oktober, takutnya keterlambatan, suasana udah berubah. Masih Oktober itu. Bahas Oktober sudah selesai. Ini September masih 29. Nah, kalau bisa cepat pertemuan-pertemuan itu. 1 minggu lagi, 2 minggu lagi. Dalam rangka itulah saya kira apa yang dihadapi oleh Saudara Tamsil itu bagian dari elemen untuk menghambat konsiderasi itu. Jadi kenapa Tamsil tidak bisa dilantik bukan hanya skala masalah teknis. Ini kan ditarik oleh MPR persoalan-persoalan teknis perundang-undangan, bukan itu intinya. Karena intinya kalau Tamsil di sana
ini percepatan akumulasi muncul manifest kita, ini sudah ada yang menyambut institusi resmi itu. Itu yang ditakutkan oleh rejim ini seperti itu. Jadi bukan hanya Tamsil sebagai pribadi, tapi Tamsil punya kawan-kawan, dia punya Saganda kawannya, punya Saya Hidup, punya Rocky Group, punya Ahmad Eda dan sebagainya. Itu yang ditakutkan. Yang ditakutkan melakukan konsolidasi. Menurut saya, satu saja kata kuncinya, bagaimana menindaklanjuti apa yang diungkapkan oleh itu dalam bentuk yang real, yang konkret. Jadi kalau tadi Rocky Group meminta para guru besar itu konkret, ya kita harus mendahului. Sehingga besok itu bukan lagi Rocky Group yang minta ketemu sama mereka. Kita jangan-jangan Saganda juga diminta ketemu. Pada waktu dia minta ketemu, kita tidak mau ketemu. Kalau syaratnya mau ketemu, ini proposal kami, mana proposal kami. Saya kira itu jelas, itulah yang membawa perubahan. Kenapa Iran cepat berubah, itulah Khomeini dan sebagainya. Jelas kita sekarang ini masih dalam keraguan-raguan. Oleh karena itu buang keraguan-raguan. Bila saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.